Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Visio, hari ini akan kita diskusikan atau kita belajar bersama terkait dengan kasus pada fisioterapi anak, yaitu biasanya yang sering kita jumpai di pelayanan kesehatan yang paling banyak itu adalah kasus dengan cerebral palsy. Ya, teman-teman sahabat Visio pasti sudah begitu familiar atau lebih mengetahui apa sih terkait dengan cerebral palsy. Ya, cerebral palsy adalah gangguan gerak dan postur yang bersifat permanen namun tidak progresif. Di mana maksudnya di sini tidak progresif itu adalah pada saat anak ini mengalami CP untuk perkembangan menuju ke usia yang akan sesuai dengan normalnya, dia menjadi tidak begitu cepat atau lambat untuk menjadi pertumbuhan atau perkembangan yang secara normal, yang diakibatkan oleh kerusakan saraf otak yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana biasanya terjadi di bawah usia 2 tahun, yaitu biasanya terjadinya cerebral palsy atau gangguan perkembangan anak biasanya disebabkan karena 3 faktor. Oke, yang pertama ada pada fase kehamilan atau pada fase prenatal, di mana gangguan atau akibat terjadinya CP ini diakibatkan karena pada saat ibu mengandung atau ibu pada saat hamil anak tersebut. Apakah pada saat mengandung atau hamil si ibu pernah mengalami perdarahan, kemudian si ibu pernah mendapatkan virus atau viral infeksi. Pada masa kehamilan biasanya apakah si ibu mengalami viral infection, biasanya yang kita ketahui dengan TORCH atau biasanya itu singkatan dari toxoplasma, kemudian rubella, kemudian cytomegalovirus atau CMV, dan yang terakhir adalah herpes. Nah, itu yang kemudian bisa mengakibatkan anak tersebut mengalami gangguan perkembangan yang biasanya juga yang kita jumpai pada saat anak itu dilahirkan adalah anak tersebut mengalami cerebral palsy. Kemudian yang kedua adalah pada saat proses persalinan. Apakah persalinan si ibu atau pada saat anak itu dilahirkan, anak lahir dengan cukup bulan ataukah tidak? Kalau tidak cukup bulan atau biasanya yang kita namakan dengan prematur, biasanya mengakibatkan pertumbuhan dari syaraf di otak belum mengalami kematangan, sehingga anak tersebut belum siap untuk dilahirkan dan masih membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan otak secara sempurna. Nah, kemudian pada fase yang ketiga atau penyebab yang ketiga adalah pada saat anak tersebut setelah dilahirkan atau postnatal. Ya, pada saat postnatal ini biasanya disebabkan apakah anak pada saat setelah dilahirkan dia mengalami kejang, kemudian anak mengalami kuning, ya, atau pada saat anak tersebut dilahirkan dia tidak menangis pada saat dilahirkan. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan gangguan-gangguan pada anak yang kemudian akan mengakibatkan anak pada saat dilahirkan itu mengalami gangguan perkembangan. Nah, pada CP ini biasanya kita bisa melihat berdasarkan tanda dan gejalanya itu dibagi berdasarkan gerakan atau distribusi tonus. Nah, inilah yang kemudian nanti membedakan apakah anak tersebut mengalami CP. Yang pertama adalah ada CP hemiplegi, di mana anak CP tersebut mengalami gangguan gerak atau kelemahan atau kekakuan pada separuh anggota gerak tubuh, baik itu pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah pada satu sisi tubuh, baik di kanan saja ataukah di kiri saja. Nah, kemudian yang kedua adalah CP yang dikategorikan CP diplegi. Apa itu CP diplegi? CP diplegi di mana anak tersebut mengalami gangguan gerak atau postur, baik itu kelemahan atau kekakuan pada anggota gerak bawah. Jadi hanya setengah pada anggota gerak bawah saja yang dia mengalami gangguan atau kekakuan atau kelainan postur atau juga kelemahan pada anggota gerak bawah. Itu yang dinamakan dengan cerebral palsy diplegi. Kemudian yang ketiga
cerebral palsy quadriplegi ini yang biasanya lebih berat dibandingkan dengan CP yang lain. Nah, CP quadriplegi ini terjadi pada anak yang mengalami gangguan seluruh postural tubuh atau seluruh anggota gerak tubuh, di mana pada anggota gerak atas baik kanan maupun kiri dia mengalami kekakuan atau kelemahan, dan juga pada anggota gerak bawah baik itu kanan dan kiri dia mengalami kekakuan dan kelemahan. Nah, disinilah pada kasus quadriplegi ini yang kemudian memiliki kompensasi yang lebih berat untuk bisa meningkatkan kemampuan aktivitas menuju ke aktivitas yang normal begitu. Kemudian yang keempat itu adalah cerebral palsy dengan tipe monoplegi, di mana kalau monoplegi ini, mono itu adalah satu, di mana kelemahan atau kekakuan dia hanya terjadi pada satu anggota gerak, baik itu hanya anggota gerak atas tangan pada bagian kanan saja, ataukah dia hanya pada anggota gerak atas tangan pada sisi yang sebelah kiri. Ya, jadi pada monoplegi ini hanya terjadi pada satu anggota gerak yang dia mengalami kekakuan maupun mengalami kelemahan gitu. Nah, sedangkan berdasarkan dari gerakannya, CP berdasarkan gerakannya itu ada CP yang sifatnya spastik, dia mengalami kekakuan, dia susah untuk diluruskan kalau memang dia mengalami kaku pada posisi fleksi, baik itu fleksi maupun ekstensi, dia sulit untuk digerakkan ke gerakan yang memang dia belum mampu untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah diskinektetik, kemudian yang ketiga adalah ataksia, dan yang keempat adalah mix. Ya. Jadi mix itu adalah campuran di mana ada ataksia dan juga tetoid yang biasanya muncul secara fluktuatif, yang biasanya kadang-kadang muncul dan tidak, sehingga ini biasanya sulit dibedakan. Pada mix ini kadang terlihat spastik dan juga kadang terlihat spastik. Nah, untuk kita mempelajari lebih lanjut, maka akan saya praktekkan terkait dengan CP, di mana CP yang akan kita praktekkan di sini adalah jenis CP hemiplegi. Hari ini akan kita jelaskan terkait dengan kasus pediatri yang biasanya sering kita jumpai di kasus di lahan di pelayanan fisioterapi adalah kasus dengan cerebral palsy. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan apa itu definisi dari cerebral palsy, kemudian jenis-jenis cerebral palsy, dan juga terkait dengan faktor-faktor yang mengakibatkan anak tersebut bisa mengalami gangguan, contohnya cerebral palsy atau anak dengan gangguan perkembangan. Nah, di depan kita ini ada kasus ya, yang biasanya sering kita temukan, itu adalah kasus cerebral palsy yang kebetulan saat ini adik mengalami dengan gangguan pada hemiplegi. Jadi cerebral palsy ini terjadi pada adik ini adalah dengan gangguan yang ada pada sebelah pada anggota gerak kanan, baik itu pada anggota gerak atas maupun pada anggota gerak bawah. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama itu adalah kita melakukan pemeriksaan. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, tentunya kita beberapa yang harus kita ketahui terkait dengan kemampuan dari anak tersebut, gitu ya. Jadi pada pemeriksaan yang pertama kita bisa melakukan observasi terlebih dahulu, ya, observasi kira-kira kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut apa saja, ya, dalam kondisi tidur bisa, kemudian dalam kondisi duduk apakah dia sudah mampu ataukah tidak. Karena dengan kita melakukan pemeriksaan yang pertama, kita melakukan observasi terlebih dahulu, kita bisa mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh anak. Ya, anak tersebut bisa melakukan apa saja pada aktivitas yang saat ini dilakukan. Pada saat posisi tidur, aktivitas apa yang bisa dilakukan? Begitu juga pada saat posisi duduk, begitu. Nah, untuk yang pertama yang kita akan lakukan pemeriksaan observasinya itu adalah pada posisi tidur. Ya, kita lakukan
anak tersebut dengan posisi tidur. Ya, tujuannya kita mengetahui gerakan apa saja yang bisa dilakukan oleh si anak. Ya, apakah anak tersebut sudah mampu miring? Ya, anak tersebut sudah mampu tengkurap, apakah anak tersebut sudah mampu mengangkat kepala. Nah, karena ini adalah sebagai awal dari gerakan yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan dari kemampuan gerak yang akan dilakukan oleh si anak, gitu ya. Nah, untuk yang pertama, anak ini kebetulan pada pasien ini sudah mampu melakukan aktivitas miring dan juga tengkurap. Nah, perlu dilihat untuk postural kontrol pada kepala, ya pada saat dia mampu tengkurap dan bisa melakukan aktivitas yang lebih tinggi, itu adalah kemampuannya dia mampu untuk mengangkat kepala. Nah, kita melihat aktivitas dia, ya kita observasi kemampuan apa yang dimiliki oleh si anak. Nah, bisa dilihat bahwasanya anak akan mampu melakukan aktivitas dia sendiri. Nah, posisinya dia dengan posisi duduk begini, ternyata dia mampu melakukan. Nah, ya di usia 20 bulan itu sudah mampu untuk berdiri dan berjalan, ya. Namun pada anak ini, ya anak ini yang sudah dimampu untuk dilakukan pada saat ini itu adalah dia mampu tengkurap, berguling, ya, dan juga mampu untuk duduk secara mandiri. Jadi semuanya harus dilakukan secara mandiri, gitu ya. Untuk mengetahui kemampuan gerak dari ototnya atau kemampuan tonus ototnya, kemudian kemampuan dari postur tubuhnya supaya dia mampu meningkatkan dari aktivitas atau kemampuan perkembangan motorik yang lebih tinggi. Nah, itulah sebagai model awal yang bisa kita lakukan untuk mengetahui atau mendiagnosa atau juga melakukan pemeriksaan, ya. Untuk pada saat yang pertama tadi anak sudah mampu tengkurap, kemudian ada anak sudah mampu untuk melakukan aktivitas duduk, sehingga kita tahu bahwasanya anak tersebut yang belum bisa melakukan itu adalah pada aktivitas untuk berdiri dan juga berjalan. Nah, dari situ kita sudah memiliki satu hasil pemeriksaan bahwasanya anak ini dengan gangguan cerebral palsy hemiplegic, tetapi dengan gangguan atau dengan kemampuan yang kurang itu adalah pada saat dia berdiri dan juga berjalan. Nah, nanti kita juga akan melakukan pemeriksaan refleks apa saja yang sudah ada, yang sudah muncul, yang kemudian bisa ditingkatkan untuk menjadi aktivitas berdiri maupun berjalan. Nah, untuk yang kedua, pemeriksaan setelah observasi, baik itu observasi statis pada posisi tidur, kemudian observasi secara dinamis, ya pada saat dia melakukan aktivitas, apa yang sudah dilakukan yang tadi, nah itu sebagai pemeriksaan model awal. Nah, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan kemampuan otot atau tonus otot, ya. Pada anak ini sudah mampu melakukan aktivitas secara mandiri, ya, sehingga kemampuan ototnya itu adalah di angka 3. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan spastisitas, ya. Pemeriksaan spastisitas yang terjadi di sini pada anak, ya, nilainya itu adalah nilai 2. Dia mampu digerakkan dan juga tidak ada tahanan dari awal maupun sampai akhir. Pada saat kita memeriksa pada bagian jari-jari, kemudian pada bagian siku, kita bisa melakukan gerakan, ya. Ada kekakuan di tengah dari range of motion pada saat melakukan gerak fleksi, namun dia masih mampu lakukan gerak fleksi sampai penuh tanpa ada tahanan, dan juga pada saat melakukan ekstensi, begitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan kembali terkait dengan tonus postural dari anak, ya. Pada posisi duduk kita melihat bagaimana postur tubuh yang ada di
bagian vertebra ya. Anak sudah mampu mempertahankan posisi duduknya sehingga postur tubuh pasti akan terlihat sudah cukup bagus dan cukup kuat. Nah, ini sebagai model awal bahwasanya anak ini akan mampu meningkatkan gerakan atau kita latih ke tingkat gerakan yang lebih kompleks ya, di mana kita bisa melakukan gerakan kneeling dan juga nanti bisa melakukan gerakan berdiri dan juga berjalan. Nah, pada pemeriksaan kemampuan gerak motorik ya yang dilakukan oleh anak pada saat pemeriksaan GMFM, anak sudah mampu di dimensi B ya, di mana dia kemampuannya adalah sudah melewati dari dimensi A ya, tidur atau lying. Kemudian pada dimensi B anak sudah mampu melakukan aktivitas untuk duduk. Ini ya, duduk secara mandiri dari posisi terlentang, kemudian dari posisi miring, kemudian dari posisi tengkurap gitu ya. Karena pada saat duduk si anak bisa melakukan dari 3 gerakan yang sudah dilakukan, baik 3 gerakan posisi ya, dari posisi terlentang, kemudian dari posisi miring dan juga dari posisi tengkurap ya. Kita cek lagi untuk perkembangannya ya. Oke. Nah. Kita lihat kemampuan, karena anak ini terlihat hemiplegi pada bagian dekstra ya, pada bagian dekstra terlihat si anak masih mengalami kekakuan dengan posisi grabs refleks lebih kuat ya pada posisi tangan di sebelah kanan, dan juga posisi fleksi lebih kuat pada daerah anggota gerak bawah di sebelah kanan. Namun keuntungan yang didapatkan pada anggota gerak bawah ini lebih ringan dibandingkan pada anggota gerak atas, karena grabs refleks pada bagian kaki itu sudah tidak begitu terlihat. Nah, ini adalah sebagai modal nantinya yang kita akan gunakan pada saat si anak mau melakukan aktivitas untuk berdiri. Nah, kemudian kita berikan stimulus untuk anak bisa mampu melakukan tengkurap. Ya. Nah, pada saat melakukan tengkurap, anak sudah mampu sebenarnya untuk melakukan sendiri. Namun yang perlu dilihat, tangan masih mengepal, ini menandakan bahwasanya dia masih ada sisi spastisitasnya ya, atau kekakuan yang dimiliki. Nah, ini yang nantinya akan kita gunakan ya pada anggota gerak bagian kanan, akan kita lebih aktifkan supaya nanti bisa melakukan aktivitas seperti dengan aktivitas pada anggota gerak sebelah kiri begitu. Nah, untuk kemampuan kepala, postur kepala dia sudah kuat, namun yang belum dimiliki si anak ini adalah dia mengangkat dada tinggi ya, karena dia agak kesulitan untuk melakukan dari aktivitas mengangkat dada lebih tinggi seperti ini ya. Ini tujuannya, gerakan ini adalah digunakan untuk persiapan anak mampu melakukan posisi tengkurap, posisi merangkak ya, pada posisi merangkak. Nah, kita lihat anak lebih kesulitan untuk melakukan aktivitas ini, sehingga ini yang lebih sering harus distimulus pada posisi merangkak. Karena kesulitannya pada anak cerebral palsy, biasanya dia posturnya akan lebih lemah sehingga dia lebih menjatuhkan badannya di matras atau di bed, sehingga latihan ini sangat efektif tujuannya untuk meningkatkan dari postural, kekuatan pada postur dan juga pada daerah servikal atau kekuatan pada otot leher atau kepala. Nah, ini bisa digunakan juga bahwasanya anak sudah mampu untuk melakukan kneeling atau berlutut. Jadi kneeling digunakan untuk mengetahui dari kemampuan gerak pada anggota bagian hip, anggota gerak pada bagian hip
Nah, kekuatan pada otot hip ini yang kita bisa gunakan nanti untuk dia mampu meningkatkan dari kemampuan berdiri, ya. Karena kemampuan berdiri itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi anak ini mampu untuk berdiri adalah kemampuan dari kekuatan otot hip. Nih. Karena kita sudah melihat posturnya sudah bagus, si anak sudah mampu untuk mempertahankan. Kemudian anak sudah mampu untuk melakukan kneeling seperti ini tadi. Ya, jadi kita melihat aktivitas anak, ya kira-kira dia, karena kalau anak dipaksa itu pasti dia tidak mau atau dia merasa tidak suka gitu, sehingga kita menunggu sampai kemudian anak ini mampu melakukan aktivitas secara mandiri untuk mampu mengangkat atau sesuai dengan instruksi yang kita berikan gitu. Kalau instruksi yang kita berikan dengan gerakan-gerakan stimulus yang kita berikan, pasti dia mau untuk bisa melakukan gitu. Jadi tidak kemudian kita memaksa pada anak supaya dia mampu melakukan dari stimulus yang kita berikan. Nah, anak sudah mampu mempertahankan, kurang lebih waktunya hanya 3 menit. Ya. Ya, kemudian kemampuan yang bisa kita lihat juga untuk kekuatan ototnya adalah kemampuan untuk duduk. Kita bisa melakukan untuk stimulasi duduk bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan posisi terlentang. Ya. Ini malah. Nah, ini digunakan untuk menyangga tubuhnya, ya, karena anak sudah mampu untuk postur dari terangnya, sudah mampu untuk mengangkat, dan untuk tangan yang mengalami hemiplegi digunakan untuk menopang tubuh, ya, untuk menopang tubuh sebagai fasilitasi dia mampu melakukan duduk dan tidur terlentang. Begitu juga pada bagian kiri. Nah, kita lebih mengaktifkan yang di bagian kanan supaya dia mampu mengangkat. Ya, ya, oke. Ya. Bukan ditarik, ya, tetapi si anak mampu mengangkat tubuhnya ke atas, ya, mampu mengangkat atau menarik tangan kita untuk posisi duduk. Nah, kemudian bisa tidur lagi. Nah, bisa juga dilakukan posisi duduk dari seperti ini. Ya. Nah, pada posisi seperti ini, dari terlentang ke duduk, anak diharapkan mampu melakukan gerakan secara aktif. Jadi fisioterapi hanya memberikan fasilitasi untuk memberikan tangan fisioterapis untuk digunakan si pasien atau anak tersebut untuk mengangkat tubuh atau badannya, gitu. Nah, ini sepertinya sudah minta untuk berdiri, ya. Tetapi kita bisa mengecek lagi. Jadi pada saat kita mengecek bisa kita ulang sampai 3 sampai 5 kali, ya, setiap gerakan yang kita lakukan. Saat anak belum mau atau tidak mau, kita bisa memberikan stimulasi, ya, di bagian belakang supaya dia mampu mengangkat kepala untuk mampu melakukan aktivitas tengkurap. Nah, kemudian untuk cara yang ketiga pada saat posisi duduk itu adalah dengan posisi tengkurap. Ya, anak difasilitasi untuk mampu menekuk kedua kaki. Ya. Ya, yuk, oke. 1, 2, 3. Ya. Kemudian kita bisa fasilitasi. Nah, akhirnya dia akan mundur untuk melakukan posisi duduk. Nah, keuntungannya
dia mampu melakukan aktivitas duduk, maka kita bisa membuka tangannya supaya digunakan untuk menopang tubuh pada saat posisi duduk. Nah, kita berikan fasilitasi di sini, aproksimasi pada bagian kanan supaya pada jari-jari yang tadi mengalami spastisitas, anak mampu untuk membuka dan digunakan untuk menopang dari anggota gerak tubuhnya. Kita bisa juga melakukan aktivitas untuk keseimbangan atau balance ya pada posisi duduk dengan memberikan satu bentuk dorongan ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Ya, kita buka ya untuk tangan yang mengalami. Nah, ini dia karena sangat antusias ya sehingga spastisnya semakin meningkat. Sehingga kita harus lebih pelan-pelan untuk dia mampu melakukan gerakan untuk ekstensi. Atau bisa diberikan stimulus untuk mengambil mainan. Karena lebih aktif pada anggota gerak kiri. Oke, tarik sini ya. Ya. Ya, oke, satu. Oke, nih. Nih, digunakan. Iya, oke. Ya, dua. Iya deh, dua. Iya, dua. Diambil tangannya dibuka. Kita memberikan aktivitas pada anggota gerak yang mengalami kekakuan ya atau mengalami kelemahan untuk dia otot tersebut mampu melakukan aktivitas atau gerak. Ya. Baik, yang selanjutnya kita bisa melakukan latihan dengan keseimbangan atau kita juga bisa menggunakan latihan keseimbangan ini juga sebagai satu bentuk pemeriksaan keseimbangan di mana apakah anak tersebut mampu untuk mempertahankan kontrol terangnya atau postural terangnya dan juga anak mampu untuk menapakkan dari telapak kaki ya. Telapak kaki ini juga digunakan sebagai modal awal nanti si anak mampu bisa melakukan aktivitas berdiri. Nah, sebenarnya pada saat kita melakukan latihan keseimbangan dengan menggunakan roller atau guling, di sini kita harus menyesuaikan dengan postur tubuh si anak. Kalau anak tersebut posturnya besar, ukuran badannya besar, maka bisa menggunakan roller yang memang besar. Kemudian anak yang memang baru usia kecil di bawah 1 tahun, maka bisa menggunakan roller disesuaikan dengan postur tubuhnya gitu. Nah, namun roller ini keuntungannya juga bisa kita lakukan atau kita bisa digunakan untuk anak tersebut mampu melakukan aktivitas kneeling. Ya. Nah, pada saat posisi kneeling seperti ini, ya, kita bisa melihat bagaimana anak mampu mempertahankan tubuh ya atau mempertahankan dari postur tubuh ya. Ini digunakan nanti sebagai modal awal pada saat anak tersebut mampu untuk berdiri. Nah, dengan postur seperti ini anak sudah mampu untuk mengangkat pada bagian hipnya. Pada bagian hip anak sudah mampu untuk mengangkat dan ini juga sebagai fasilitasi anak untuk mampu melakukan aktivitas berdiri. Nah, secara aktif anak mampu untuk melakukan aktivitas berdiri dengan mengangkat pada bagian hip dan juga dia berusaha untuk mempertahankan dari postural terangnya atau kontrol terangnya. Nah, ini anak sudah mampu untuk menapakkan kaki.
Tuh. Untuk yang pertama pada latihan keseimbangan bisa kita lakukan dengan posisi seperti ini. Kita harus membuka, kita harus memastikan bahwasanya jari-jari anak sudah membuka, ya, digunakan sebagai nanti untuk menumpu pada saat dia berdiri dan juga berjalan. Kemudian pastikan postural terang atau kontrol terangnya dia mampu untuk tegak secara aktif, sehingga ini sebagai kemampuan yang nanti akan digunakan pada saat anak mampu melakukan aktivitas berdiri. Ya, pinjam. Ya. Kemudian pada saat posisi seperti ini, anak diminta untuk mempertahankan tubuhnya dengan menopang kedua tangannya. Nah, kita bisa melakukan dengan posisi atau digerakkan seperti ini. Ini digunakan untuk bisa atau untuk mampu, anak ini mampu membuka atau mempertahankan dari posisi tubuh untuk tetap tegak. Ya. Bisa juga digunakan pada saat aktivitas duduk di roller atau guling, anak mampu melakukan aktivitas berdiri secara mandiri. Tahan tangannya dibuka. Nah, secara aktif anak akan terfasilitasi sehingga dia akan lemas tangannya, sehingga spastisnya sudah mulai berkurang. Sehingga ini harus kita gunakan, ya. Aktivitas ini kita gunakan untuk membantu yang mengalami kekakuan ini supaya bisa mampu melakukan secara aktif. Mau berdiri? Ya, yuk tangan kakinya dibuka sih. Naik kuda, hadap ke depan. Derian. Mama mana? Hadap ke depan? Ya, oke. Tahan ya. Tahan. Ya, buka lagi. Taruh sini. Kita bisa lakukan sampai 3-5 kali pengulangan, ya, untuk aktivitas ini. Baik, untuk selanjutnya selain dengan menggunakan guling atau roller, kita bisa melakukan aktivitas duduk, kemudian dengan menumpu, tangan menumpu, menopang badan, dan juga kaki digunakan atau diberikan stimulus untuk bisa mampu menapak ke lantai atau anggota pada bagian bawah, ya, pada lantai. Nah, dengan posisi ini kita harus memperhatikan betul bagaimana postur dari anak atau kontrol terang anak, dia sudah kuat ataukah tidak, nyaman ataukah tidak untuk dia dilakukan seperti ini. Jika anak melakukan posisi duduk dengan postur tubuhnya membungkuk, kemampuan untuk postural terangnya itu masih belum kuat. Sehingga kita harus melakukan penguatan pada postural terangnya dengan cara bisa kemudian aktivitasnya adalah dengan posisi tengkurap, lebih banyak ditengkurapkan, kemudian diberikan stimulus untuk posisi duduk dari posisi tengkurap, sehingga anak nanti akan mampu untuk mengangkat kepala dan juga mempertahankan dari postural terangnya. Nah, di sini anak kemudian pada bagian kanan yang tadi mengalami spastisitas, dia akan terfasilitasi untuk dia mampu melakukan posisi mempertahankan posisi duduk, ya, atau menopang dari tubuhnya pada saat posisi duduk seperti ini. Tuh. Sehingga di sini diperlukan bahwasanya untuk elbow atau siku harus tetap lurus, ya. Nah, seperti ini. Nah,
Kemudian di sini kita harus memperhatikan betul pada bagian kaki untuk mampu menapak ke lantai atau matras. Baik, untuk meningkatkan kemampuan otot terang atau pada bagian postur, kita bisa meningkatkan dengan posisi seperti ini tadi ya, yang awal kita lakukan dengan posisi tengkurap dan posisi merangkak. Kita pertahankan 5-10 menit, anak mampu dengan posisi merangkak. Yuk. Sip. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nggak suka ya? Nggak suka ya? Nih. Iya. Bisa kita lakukan untuk aktivitas merangkak, tangan kanan maju, iya, tangan kanan maju, kaki kiri maju, tangan kiri maju, kaki kanan maju. Hadap depan, Derian, mama. Mama, mama mana? Coba dicari mama. Ya. Kemudian anak bisa diminta untuk duduk. Ya, hore. Kemudian setelah kita latihan untuk merangkak, kemudian latihan untuk duduk, tadi ya latihan duduk, kemudian latihan merangkak, dan juga latihan untuk kneeling dan untuk berdiri, dari kneeling ke berdiri. Kemudian kita bisa melakukan aktivitas untuk anak mampu melakukan aktivitas berdiri dan berjalan. Nah, si anak sudah memiliki kemampuan untuk dia motivasi untuk berdiri dan berjalan, maka kita bisa memberikan stimulus atau stimulasi perkembangan aktivitas untuk berdiri. Nah, diposisikan untuk posisi jongkok terlebih dahulu, kemudian anak mampu untuk memberikan refleks protektif atau perlindungan tubuh ya, dengan tangan ke depan supaya dia tidak jatuh ke depan. Kemudian anak diberikan fasilitasi untuk berdiri. Yes, oke. Okay. Good. Satu, dua, tiga. Pintar. Dari sini kemudian kita bisa pegang. Pada saat kita melatih untuk berjalan, diperhatikan pada bagian tungkai atau pada bagian lutut tidak menekuk. Ayo jalan. Sip. Good. 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 Jadi pada saat kita melakukan latihan, kita harus tahu terlebih dahulu kemampuan dari otot si anak, ya, apakah anak tersebut mengalami kekakuan atau kelemahan pada seluruh gerakan ataukah pada hanya sebagian gerakan. Kita bisa mengetahui dari pemeriksaan-pemeriksaan awal yang kita laksanakan tadi, supaya kita bisa mampu menentukan atau planning dari latihan yang akan kita berikan pada anak. Untuk planning atau perencanaan stimulasi yang kita bisa berikan ke anak,
kita harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dari awal tadi supaya kita bisa memberikan stimulus perkembangan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari anak. Jadi apa yang sudah dimiliki, kemampuan aktif yang dimiliki oleh anak itu yang kemudian kita tingkatkan, dan nanti kita bisa meningkatkan ke stimulasi perkembangan yang lebih tinggi sesuai dengan usia dari perkembangan anak, begitu. Baik, mungkin itu yang bisa kita berikan pada kasus di hari ini terkait dengan cerebral palsy. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk fisioterapi secara luas, khususnya pada fisioterapi anak. Ya, sekian dari kami. Salam fisioterapi, tetap bergerak, bermanfaat, dan bermartabat.